Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara punya sepatu di rumah? Kalau saudara punya sepasang sepatu, saudara akan mengatakan kepada orang saudara punya satu sepatu. Padahal sepatunya dua, yang satu kanan, yang satu kiri. Mengapa dua sepatu itu kita katakan satu sepatu? Karena keduanya sudah bersatu dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita memakai salah satu di antara keduanya. Dari sini kita belajar bahwa bersatu itu bukan berarti hanya satu. Bersatu justru artinya ada dua atau beberapa bahkan banyak hal yang disatukan. Bersatu berarti ada perbedaan di dalamnya. Jadi bersatu itu bukan berarti sama persis, tetapi tentu saja bersatu juga mengandung unsur kesamaan. Dua sepatu bisa disebut sepasang sepatu atau satu sepatu jika keduanya memiliki persamaan. Misalnya, dua sepatu bisa dikatakan sepasang atau satu sepatu jika keduanya sama-sama sepatu kulit, modelnya juga sama. Sepatu olahraga dan sepatu kulit tentu tidak bisa dikatakan sepasang sepatu. Nah, dari sini kita belajar tentang arti bersatu dalam kehidupan ini. Yang pertama, bersatu itu membutuhkan kesediaan untuk menerima perbedaan dan tidak berupaya menjadikannya sama persis satu sama lain. Yang kedua, bersatu itu membutuhkan kesadaran bahwa kita ini tidak sendiri. Kita terdiri dari banyak orang dengan berbagai macam keinginan dan berbagai macam pemikiran. Bersatu juga membutuhkan kesamaan, yaitu kesamaan visi, kesamaan misi, kesamaan memandang sesuatu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia yang berbeda-beda satu sama lain. Berbeda suku, agama, dan ras. Tetapi kita menyebut diri sebagai bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi orang Indonesia, kita tidak harus menjadi suku tertentu, atau menjadi satu agama, atau menjadi satu ras. Kita mesti saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Kita juga harus sadar bahwa satu bangsa itu berarti terdiri dari berbagai macam unsur yang ada di dalamnya. Bangsa Indonesia sebenarnya mempunyai kehebatan yang luar biasa dalam hal bersatu atau memelihara persatuan. Meskipun kita ini sangat beragam, tetapi bisa merasa sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Tetapi kita melihat kenyataan bahwa selalu ada upaya untuk memecah belah bangsa. Dan salah satu hal yang menyebabkan perpecahan di antara bangsa ini justru keinginan untuk menyamakan yang berbeda. Dan yang memprihatinkan, isu agama justru yang paling banyak menyebabkan perpecahan di negeri ini. Keinginan untuk menjadikan hukum agama tertentu agar berlaku secara nasional melahirkan gerakan-gerakan yang justru menyebabkan perpecahan satu dengan yang lain. Tentu bagi pemeluk agama, hukum atau tatanan atau ajaran agama dirasa sebagai ajaran yang paling benar. Dan sah-sah saja setiap orang memeluk agama tertentu meyakini kebenaran dalam ajaran agamanya. Tetapi menjadi persoalan ketika kita berpikir bahwa kebenaran agama yang kita pegang itu harus diberlakukan kepada semua orang. Dengan dalih bahwa semua persoalan akan selesai jika aturan agama tertentu berlaku bagi semua warga negara.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus juga memberikan gambaran tentang kesatuan atau bersatu, yaitu dengan gambaran satu tubuh banyak anggota. Jadi tubuh itu terdiri dari berbagai macam anggota tubuh yang berbeda satu dengan yang lain. Mengapa disebut satu tubuh? Karena tubuh tidak akan pernah ada jika tidak ada anggota-anggota yang berbeda. Tetapi yang berbeda-beda itu saling bekerja sama satu dengan yang lain, saling membutuhkan, juga saling menghargai satu dengan yang lain. Paulus mengatakan bagian tubuh yang paling hina harus diperhatikan lebih. Bukan dibuang, bukan disingkirkan. Karena anggota yang paling lemah itu membutuhkan anggota tubuh yang kuat untuk merawatnya dan untuk menjaganya. Jadi persatuan itu akan terjadi kalau ada kesediaan untuk saling menjaga, saling merawat, dan saling memelihara satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kehidupan bangsa yang harus bekerja keras menjaga persatuan ini, marilah kita belajar untuk menjadi orang-orang Kristen yang menghargai perbedaan. Menerima bahwa kita tidak hidup sendiri tetapi bersama dengan orang lain, membutuhkan orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain. Dengan demikian kita akan menjadi warga negara yang berperan serta dalam mewujudkan bangsa yang bersatu. Bendera negara kita terdiri dari dua warna, merah dan putih. Dua warna yang berbeda, tetapi dia hanya bisa disebut bendera negara Indonesia jika bersatu satu sama lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita bisa menjaga kehidupan yang bersatu dalam berbangsa, bergereja, berkeluarga, dan dalam hidup bersama dengan orang lain yang berbeda-beda. Tuhan menolong kita semua.